Kami curiga Anda membawa barang berbahaya. Harap izinkan kami memeriksa Anda. Enggak kok, aku baru aja kembali. Aku nggak bawa apa-apa. Harap berbalik badan dan letakkan tangan di atas kepala. Pak, tolong lepas jaket Anda. Lepas juga kaos Anda. Apa? Harus banget ya? Tolong, dilepas. Baiklah, ya. Bagaimana? Apa hasil pindaiannya? Ada 23 pecahan peluru bersarang di tubuhnya. Apa? Jadi cantik? Aku boleh pergi sekarang. Anda aman. Anda boleh pergi. Cantik? Bagaimana kalau kita tukaran nomor? Bertemu kamu saat aku baru saja kembali, ini pasti takdir. Enggak, makasih. Oke? Sampai jumpa. Daripada membiarkan ayah memaksaku menikah, aku lebih memilih kebebasan. Meski aku tak bisa memilih jodohku, tapi aku berhak menentukan siapa pria pertamaku. Hei! Mau nomorku? Ikut aku. Maaf. Aku tak tahu ini pengalaman pertamamu. Kita tukaran nomor. Nggak usah. Kamu pergi saja. Ingat saja namaku. Dian Suwarno. Dian Suwarno. Akan kuingat. Aku Eka Darmawan. Eka Darmawan. Kalau memang jodoh, kita pasti bertemu lagi. Halo, Pak Gusti. Saya sudah sampai di grup Lestiani. Kapan cucu Bapak sampai? Wah, ternyata kamu sudah datang. Pak Gusti, saya berhutang nyawa pada Bapak, jadi pasti saya turuti perintah Bapak. Kalau begitu langsung saja. Saya ingin cucu perempuan saya menikah denganmu. Ini akan mempererat hubungan keluarga kita. Apa? Tunggu, Pak Gusti. Saya memang janji balas budi, tapi menyuruh saya menikahi cucu Bapak. Bukankah itu penyiksaan? Bapak tahu kan, wanita itu cuma bikin susah. Keputusan sudah bulat, sudah diputuskan. Hei, tunggu! Menarik. Sepertinya menikahi cucunya ada syaratnya. Aku harus nyambi jadi pengawal juga. Kamu rupanya. Kenapa tampangmu beda jauh sama fotomu di situs kencan? Aku cuma duduk santai di sini malah dikira teman kencannya. Zaman sekarang semua orang ngedit foto kan. Aku cuma mau meleceh sedikit. Bisa-bisanya kamu datang kencan buta pakai baju begitu. Kamu datang buat bikin aku ilfil. Sial banget ya nasibku ketemu teman kencan yang aneh kayak kamu gitu. Kamu punya rumah di kampung kumuh? Enggak, Kamu punya rumah tapi berani kencan. aku memang nggak punya rumah di kampung kumuh.
Tapi di Mediterania aku punya villa bukit seluas 3.000 meter persegi. Di Pulau Pasifik aku punya villa tepi laut seluas 5.000 meter persegi. Dan di Siberia aku... Cukup, berhenti membual. Bisa nggak jangan makin konyol? Aku bicara jujur. Kalau begitu jawab, kamu punya mobil. Jangan bohong, jawab jujur. Soal mobil, aku punya 5 garasi penuh dan kendaraan peluncur rudal antar benua sama beberapa pengangkut rudal berat juga. 5 garasi penuh mobil. Kalau gitu, aku ini seorang miliarder dong. Sungguh, aku nggak bohong. Aku beneran punya 5 garasi penuh mobil. Kalau gitu, jawab. Apa sih pekerjaanmu? Aku menjalankan bisnis kontraktor militer. Aku menangani misi militer kebanyakan di luar negeri. Bisa dibilang aku tentara bayaran. Kamu seorang tentara bayaran. Kenapa nggak sekalian bilang kamu itu Superman atau Batman? Aku serius. Apa? Dia menghindari tembakan. Dan dia bawa pisau. Kamu mau apa? Dasar mesum! Jangan salah paham, kancingnya bermasalah. Lepaskan aku! Bukan, aku beneran bukan orang mesum. Kancingnya beneran bermasalah. Lepaskan aku, dasar brengsek! Dasar wanita gila. Sudah puas belum? Aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Begini balasanmu pada penyelamatmu. Kamu? Nona Hana, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Bawa dia pergi. Bawa dia ke kantor polisi. Yang benar aja. Kenapa kamu tak tahu terima kasih? Aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Kamu cepat tangkap dia. Cantik. Jangan salah paham. Sebenarnya aku dikirim kakekmu untuk melindungimu. Jangan pergi. Aku benar-benar dikirim oleh kakekmu untuk melindungimu. Dasar mesum tak tahu malu. Dasar wanita bodoh. Mending kalian mundur. Kalian bukan tandinganku. CEO memberi perintah. Kami terpaksa harus patuh. Maafkan kami. Hentikan! Beraninya lancang pada Pak Darmawan. Terence? Benar, Pak Darmawan. Saya sungguh minta maaf. Bawahan saya sangat lancang. Saya telah gagal mendidik mereka. Lupakan saja, bukan salah mereka. Mereka cuma mengikuti perintah putri Anda. Izinkan saya meminta maaf atas nama putri saya. Tak masalah, bukan masalah besar. Tapi putri Anda galak sekali. Putri saya tadi bersikap lancang. Saya akan ajak dia ke sini untuk minta maaf. Pak Darmawan, silakan. Hai, Ayah. Kenapa kamu di sini? Pak Darmawan, ayah mertua saya sudah cerita semuanya. Kalau Hana menikah dengan Anda, dia beruntung, tapi tidak untuk Anda. Ayah bicara apa? Aku tak akan menikah dengannya. Hana, jangan lancang. Pak Darmawan adalah suami yang diberi kakek khusus untukmu. Ayo minta maaf.
Aku tak mau. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Dia itu cuma preman. Hana, jaga sikapmu. Pak Darmawan bertaruh nyawa melindungimu di grup tadi. Jadi sikapmu harus sopan. Nona Galak, saya tak bermaksud merusak hak sepatu dan kancingmu. Saya cuma melindungimu. Keluar. Aku tak butuh perlindungan dari orang mesum tak tahu malu sepertimu. Aku bisa sewa agen keamanan profesional terbaik di negeri ini. Aku tak terima preman amatir sepertimu melecehkanku. Amatir? Hei, Apa ini? Pelacak GPS dan penyadap. Tapi kamu aman. Kurang ajar. Siapa yang memasang alat penyadap ini pada putriku? Itu ulah orangmu sendiri. Sudah jelas. Orang kita sendiri. Pak Darmawan, apa maksud Anda? Ada pengkhianat di grup lain? Jangan khawatir. Serahkan padaku. Siapapun pelakunya, pasti akan muncul. Hana, berterima kasihlah sekarang. Kalau bukan karena dia, sekarang kamu masih dalam bahaya. Kamu keras kepala juga, Nona Galak. kamu mau apa? Tenang saja, aku tak akan memakanmu. Jam tangan ini memantau detak jantungmu setiap saat. Jika kamu dalam bahaya dan detak jantungmu melonjak, aku akan langsung tahu. Tapi, kamu juga bisa menyebut jam tangan pasangan. Dasar sinting, aku ogah pakai jam pasangan sama kamu. Ayah, aku tak butuh perlindungan orang ini. Bukan kamu yang memutuskan. Pak Darmawan adalah pengawal yang ditunjuk langsung oleh kakekmu. Dia juga tunanganmu. Pak Darmawan, saya percayakan keselamatan Hana kepada Anda. Panggil saja saya Darmawan. Bersikap terlalu formal pada saya bisa menarik perhatian orang. Baiklah, Darmawan. Bagaimana kalau kamu kerja di lain grup besok? Posisi kamu manajer $100.000 sebulan. Hasna? Tolong siapkan ruangannya. Baik, Pak. Ayah, aku keberatan. Kenapa dia langsung jadi manajer? Perusahaan punya aturan. Ayah kan CEO. Masa ayah mau terang-terangan melanggarnya? Suka atau tidak keputusan sudah bulat. Ayah, Pak Ari, saya tidak butuh posisi manajer. Jadikan sopir saja sudah cukup. Sopir? Apa itu tidak merendahkanmu? Sama sekali tidak. Misi saya adalah melindungi Hana. Soal jabatannya itu tidak penting. Baiklah, saya mau lihat-lihat dulu. Biar kenal lingkungannya. Ah, hei! Ngomongnya sih manis, tapi cuma orang mesum sialan. Oh, Tuan Dermawan, beritahu saya perlengkapan apa yang Anda butuhkan, nanti saya siapkan. Hai Nona, Anda ada waktu malam ini? Bagaimana kalau saya ajak nonton nanti malam? Tuan Dermawan, saya tidak bisa malam ini. Mari kita bicarakan pekerjaan dulu saja. Perlengkapan kantor apa lagi yang Anda butuhkan? Kalau begitu, carikan saya meja pasir militer. Baik Tuan Darmawan. Manis sekali. Menarik. Darmawan, cuma sederhana. Semoga Anda tidak keberatan. Wah, aku suka kakinya. Dasar mesum. Lihat apa kamu? Hana, jangan kasar begitu. Ayo, kita makan. Dasar brengsek. Tuan Lin, sebenarnya siapa yang mengincar Anda? Itu grup Cahaya. Grup Cahaya dan Lane Group sedang berkonflik di pasar saham. Masalah ini menyangkut kepentingan saham kedua belah pihak. Jadi mereka kirim orang untuk mengancam saya. Berharap kami akan mundur. Menyewa pembunuh bayaran demi sengketa bisnis. Sepertinya mereka berniat membunuh. Darmawan,
tolong kamu pastikan keamanan putriku. Ayah, Baiklah, tenang saja. Aku pasti akan memberinya perlindungan jarak dekat. kamu? Hei, jangan masuk kamarku. Sebagai pengawalmu, aku harus memeriksa semua barang pribadimu. Hei, Wah, aku nggak lihat apa-apa kok. Tapi aku nggak nyangka ukuranmu sebesar itu. aku lupa bilang aku pemegang dan 6 judo. Kamu pikir kamu sanggup melindungiku dengan kemampuan amatiranmu? Nona Galak, kamu main kasar juga. Masih di kamarku sedetik lagi, ku banting lagi kau. Oke. Baiklah, aku keluar. Ya. Hmm. Darmawan, cepat atau lambat, Hana akan menikahimu. Kalian anak muda harus saling mengenal lebih jauh. Hah? Ya. Tadinya aku mau pergi, tapi sekarang nggak bisa. Jangan salahkan aku. Waktunya tidur. Bangun! Sudah ku bilang ganti baju lusuh ini, kenapa nggak ganti? Aku bokeh. Beli baju baru itu butuh uang kan? Ganti baju rombeng ini sekarang. Aku nggak mau kamu pakai jaket butut itu lagi. Kamu belikan ini buatku. Aku suruh Hasna membelinya, aku nggak mau supirku bikin aku malu. Oke. Hana, apa baju kerjamu yang biasa juga diurus Nona Hasna? Hasna itu sekretarisku, baju kerja pribadiku memang selalu jadi tanggung jawabnya. Kenapa? Oh, nggak apa-apa. Maksudmu soal alat penyadap di bajuku? Jangan berlebihan. Aku cuma tanya. Darmawan, Nona Hasna, apa kabar? Anda butuh sesuatu dariku? Enggak juga. Aku baru mulai kerja di sini. Jadi aku datang buat menyapa. Ngomong-ngomong, bukannya dulu kamu kerja di grup Cahaya? Sedang apa kamu di sini? Apa maksud Anda? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Oh, nggak mengerti. Biar aku perjelas. Penyadap di pakaian Hana dan pelacak di sepatu hak tingginya sudah cukup jelas kan? Bagaimana tepatnya Anda bisa tahu? Saya sudah lama ikut Nona Hana. Saya orang terakhir yang akan dicurigai. Anda mau apa? Harusnya aku yang tanya begitu. Perbuatanmu dikira cukup untuk memenjarakanmu separuh hidup. Bisa tolong lepaskan saya? Anda boleh ambil semua uang dari Platinum Holdings. Aku nggak butuh uang. Dan tentu saja, aku juga tak berniat melepaskan. Kamu pikir tegangan segini benar-benar bisa melukaiku? Mustahil. Mana mungkin ada yang selamat dari sengatan listrik setinggi ini? Mustahil. Sudah kubilang, arus segitu nggak mempan padaku. Kamu nggak mau ayahmu tahu kalau kamu mata-mata kan? Ayah saya masih di ICU. Dia tidak boleh tahu soal ini. Saya cuma butuh untuk bayar biaya pengobatan. Saya tidak bermaksud mengkhianati Nona Hana. Tolong lepaskan saya. Saya rela tidur dengan Anda. Apa itu cukup?
Begini caramu menguji integritas pria? Mulai hari ini, jangan sampai aku lihat kamu di Line Group lagi. Uang ini harusnya cukup buat biaya berobat ayahmu. Kenapa kamu nggak pakai sepatu di kantor? Bukan urusanmu. Parkir mobil saja sampai seharian. Kamu masih mau kerja nggak? Tadi ada yang harus kuurus, jadi agak telat. Urusan macam apa? Cuma masalah hubungan pribadi. Kalau lihat-lihat terus, akan aku colok matamu. Bu Bos, kamu mempesona. Tutup mulutmu. Aku memang mempesona, dan itu bukan urusanmu. Jelas urusanku dong. Kamu kan bosku. Kalau punya bos cantik, aku jadi kelihatan keren saat mengajakmu jalan. Turun sana dan siapkan mobil. Aku ada rapat investasi bisnis. Siap, Bu Bos. Naga yang jatuh memang jadi bulan-bulanan harimau betina. Cepat atau lambat, aku akan bikin kamu berlutut dan tunduk. Kenapa kamu ikut masuk? Buat melindungimu. Siapa tahu ada orang jahat di rapat ini. Aku nggak butuh. Kamu butuh atau enggak itu urusanmu. Melindungi wanitaku, itu urusanku. Siapa wanitamu? Permisi. Nona Hana, kebetulan sekali. Anda kesini untuk rapat investasi juga. Ya, saya cuma mau lihat-lihat. Nona Hana, Anda tidak menjawab telepon saya atau menerima pertemanan saya. Saya sibuk. Nona Hana, kenapa Anda begitu menjaga jarak? Pak Yuzar, kita bukan rekan bisnis. Kita tak perlu saling menghubungi. Nona Hana, Land Group sedang menghadapi cukup banyak masalah pelik belakangan ini. Grup Cahaya tak ingin cari masalah. Bagaimana kalau buat kesepakatan? Ini akan menguntungkan kedua keluarga kita dan mengabulkan keinginan saya. Kesepakatan apa? Anda pasti tahu perasaan saya pada Anda. Saya sudah lama mengagumi Anda. Jika kita menikah, Land Group dan Grup Cahaya akan bersatu dalam pernikahan bisnis. Kita akan makin besar dan kuat dan meraih kejayaan baru. Bagaimana? Tidak tertarik. Nona Hana, tak mau pertimbangkan lagi. Minggir kamu. Jalan! Aku pakai cara halus, kamu pilih kasar. Dasar jalang tak tahu diuntung. Jangan salahkan aku kalau main kasar. Kau pikir orang sepertimu pantas menyentuh wanita? Siapa kamu? Aku sopirnya Hana. Minggir kalau masih sayang nyawa. Kamu tidak pantas bicara di sini. Aku juga malas bicara denganmu. Yang ku tahu, kau menghalangi jalan Hana. Mau minggir sendiri atau perlu ku bantu? Kau benar-benar tak tahu diri, mengganggu pewaris Grup Cahaya dan berani melawannya. Kurasa sopir sepertimu memang cari mati. User adalah playboy paling terkenal dan paling angkuh di Cimau. Siapapun incarannya, sama saja sudah mati. Sok jagoan saja terus. Yuzar, apa maumu sebenarnya? Tak ada, Nona Hana. Ajingmu ini membangkang aku mengajari nyontuk. Biar nanti tak bikin masalah. Lagi pula, di Cimau, tak ada yang berani bicara begitu kepadaku. Sudah lama sekali tak ada yang memancing amarahku. Kamu adalah yang pertama. Masih banyak omong. Coba tanya orang-orang. Di Cimaung, koin yang jatuh dari langit pun milik keluarga Mulyanto. Katakan, kau mau mati dengan cara apa? Kamu mengambil kata-kataku. Kubalikan pertanyaan itu kepadamu.
Kamu sendiri mau mati bagaimana? Astaga, orang ini benar-benar bosan hidup. Dia memancing amarah Tuan Mulyanto. Dia sama saja minta mati. Jangan main-main dengan Yuzar. Ku dengar bulan lalu, ada anak orang kaya menyinggung Tuan Mulyanto dan dihajar sampai lumpuh. Dia masih terbaring di rumah sakit sekarang. Kamu dengar itu? Itulah akibatnya kalau melawanku. Kalau pintar, suruh anjingmu berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Kalau tidak, akan kubuat dia menanggung akibatnya. Yuzar, dia tidak tahu aturannya. Jangan meladeninya. Hana, tenang saja. Biar aku yang urus. Asal tahu saja, kalau kita bukan dicira, orang sepertimu pasti sudah... Sudah apa? Pikirmu kamu bisa menyentuhku? Kamu serius? Aku bisa membunuhmu. Semudah memijak semut. Menarik. Karena kamu sangat menghibur, aku biarkan kamu hidup. Kalian dengar itu? Dia bilang apa? Biarkan aku hidup? Pikirmu, kamu pantas.